Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya senang sekali belajar tentang kehidupan. Itu seperti passion saya. Dan menurut saya, yang paling cocok, paling pas untuk belajar kehidupan adalah orang-orang yang memang terbukti hidupnya sudah excellent, sudah luar biasa. Dan bagi saya, guru-guru suci seperti Santo Santa, orang-orang suci, itu mereka adalah orang yang sudah berhasil dalam hidup. Maka saya sering belajar dari mereka. Anda dan saya pasti mengenal dengan baik guru suci itu, salah satunya, yaitu Mother Teresa dari Kalkuta. Dia begitu penuh kasih, terutama kepada orang yang terpinggirkan, orang yang ditinggalkan, orang yang tidak diperhatikan sama sekali, orang yang terabaikan. Dia begitu mencintai, merawat mereka, berbicara dengan mereka dari hati ke hati, berusaha memberi mereka makan, perlindungan, kasih dan perhatian sehari-hari. Bahkan kalau bisa 24 jam sehari dia akan berikan untuk perhatian bagi mereka. Penuh kasih, penuh cinta seluruh hidupnya. Sampai suatu ketika Ibu Teresa ditanya oleh seorang wartawan yang mau menulis tentang beliau, Mother Teresa, Anda begitu penuh kasih. Apakah dalam hidup Anda pernah terbersit atau mempunyai musuh yang Anda benci? Dan Mother Teresa mengatakan, saya itu begitu sibuk mencintai. Untuk mencintai aja saya kurang waktu. Jadi saya tidak punya waktu untuk membenci dan sakit hati. Wah, kata-kata itu menurut saya sangat mengesan di dalam diri kita. Karena memang seringkali kita habis waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Sakit hati, membenci, tersinggung, tidak penting sama sekali. Tapi betapa banyak di antara kita habis waktu untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalau hidup kita diwarnai oleh mengeluh, sakit hati, tersinggung, energi kita habis untuk yang negatif itu. Boro-boro untuk mencintai orang lain. Untuk merasa nyaman aja susah. Sibuk dengan hal yang negatif. Maka Bunda Teresa mengajar kepada kita. Ibu Teresa mengajar kepada kita sesuatu trik yang sangat jitu. Bukan mencoba untuk menghindari yang negatif, tetapi fokus pada yang positif. Itu berbeda sekali. Ketika fokus pada yang positif, yang negatif dengan sendirinya pergi. Tapi kalau mencoba menghindari yang negatif malah yang negatif itu yang nempel di kepala kita, di pikiran kita. Maka kita belajar dari Mother Teresa itu, dari Ibu Teresa dari Kalkuta, yang bijaksana dan terbukti hidupnya sungguh-sungguh inspiratif bagi yang lain. Dan memang benar, seringkali kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ada satu guru rohani lagi yang juga seringkali saya tiru, saya coba pelajari apa yang dia tempuh. Beliau adalah Kardinal Carlo Martini, mantan Uskup Milan dulu. Dan pada masa akhir hidupnya, dia pensiun dan dia merenungkan kehidupannya, juga masa depannya, yang akan dia songsong dalam kehidupan yang mulia bersama Tuhan. Dan dia menulis betapa banyak dia melakukan selama hidupnya itu hal-hal yang tidak penting sama sekali. Bahkan porsi besar dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sama sekali remeh-temeh, tidak penting, bahkan negatif. Berantem sama saudaranya, berpikir negatif tentang teman-temannya, yang tidak penting, berselisih paham, memperjuangkan kebenaran. Banyak hal yang dia renungkan ternyata itu tidak penting sama sekali. Saya sendiri juga kadang-kadang heran. Kalau mendengar curhat, ya, seringkali orang konsultasi dan betapa dia bercerita dan menderita sekali dan mengatakan, saya sungguh-sungguh sakit hati Romo, saya sungguh-sungguh sulit sekali memaafkan, saya sudah berusaha, saya sungguh-sungguh sakit hati. Ketika saya mendengar itu dan merenungkannya, saya cuma bisa geleng-geleng kepala dan prihatin. Sakit hati kok ya diperjuangkan loh. Saya sungguh sakit hati, diperjuangkan loh sakit hati.
Mbok ya biarkan saja sakit hati itu pergi. Let go. Move on. Tidak perlu sakit hati, itu tidak penting. Menghabiskan energi. Fokus pada kebaikan, cinta kasih. Dan saya juga seringkali memperhatikan dan mendengar suami istri. Katanya saling mencintai, tapi berantem rebutan benar salah. Lah enggak penting sekali itu. Berjuang ngotot siapa yang benar, siapa yang salah, sampai berantem. Katanya mau mencintai, tanpa syarat lagi. Tanpa batas waktu lagi. Tapi masalah benar salah saja membuat relasi mereka jadi sakit hati. Itu kan enggak penting. Atau kalau toh penting, kalah penting dengan relasi mereka dalam struktur nilai. Coba ngotot benar salah, lalu saya benar, ya terbukti benar, lalu pasangannya merasa down, sedih, merasa buruk, merasa tidak dicintai. Lalu untuk apa? Nggak penting, atau kalah penting. Tapi memang kita itu cenderung lebay, atau membolak-balik mana yang penting dan tidak penting. Contoh yang jelas, bacaan Injil kemarin, Yesus pergi ke kolam Bethesda dan menemui dan mengenal seorang yang sudah 38 tahun terbaring di situ dan sakit dan tidak ada yang nolong. Karena ada keyakinan dan memang itu terbukti, kalau kolam itu bergejolak, orang yang pertama kali masuk dia yang sembuh, sakit apapun. Lah tapi dia lumpuh di situ. Tidak ada yang mengangkat, 38 tahun dan semua orang tahu, Yesus juga tahu. Tidak ada yang mengangkat dia masuk ketika kolam itu bergejolak. Dan Yesus bertanya, apakah engkau mau sembuh? Oh mau. Tapi tidak ada orang yang mengangkat saya ketika kolam ini mulai beriak. Dan Yesus mengatakan, angkat tilammu dan pulanglah ke rumahmu, engkau sembuh. Dan dia bangkit, mengangkat tilam dan pulang, sembuh. Mujizat besar. Tetapi orang-orang zaman Yesus, terutama orang-orang Farisi, tidak melihat mujizat besar itu. Yang dilihat adalah hal yang tidak penting, yang sepele-sepele, yang tidak ada gunanya. Mengangkat tilam, bayangkan. Mujizat besar, orang yang 38 tahun tidak sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Malah orang lain lihat orang angkat tilam. Angkat tilam itu tidak boleh karena itu hari Sabat. Tidak penting sama sekali, coba. Nah itulah kecenderungan kita. Dan saya merasa juga dalam kehidupan kita bermasyarakat juga begitu. Hidup menggereja juga begitu. Yang tidak penting itu diperjuangkan. Kadang-kadang malah menghalangi cinta kasih. Karena ada SOP yang ketat sekali sampai akhirnya tidak buat apa-apa. Bukan tidak penting peraturan itu. Peraturan itu penting. Tetapi peraturan itu dibuat supaya cinta kasih terjamin, terlaksana. Bukan untuk menghalangi cinta kasih. Maka yang penting tetap cinta kasihnya itu, kebaikan itu. Sama dengan suami istri juga. Yang penting itu relasi mereka. Bukan benar salah. Benar salah itu penting. Oh benar itu penting loh Romo. Benar itu penting. Tapi kalau dibandingkan relasi suami istri, ya lebih penting relasinya. Nah, untuk apa benar tapi relasinya tidak bagus? Ayo. Seringkali kita membolak-balik. Nilai-nilai yang lebih tinggi kadang-kadang kalah oleh yang lebih rendah, terbalik-balik. Bahkan ada yang tidak penting sama sekali. Suami istri itu relasinya kadang-kadang terganggu justru oleh hal-hal yang sepele-sepele. Ngambil baju di lemari, diaduk-aduk, padahal istrinya sudah menata dengan sangat baik, marah, berantem. Hanya masalah menata baju di lemari aja berantem. Masalah yang tidak penting lagi, buang angin sembarangan. Lah itu jadi masalah juga. Coba ngorok, alah. Hal-hal yang tidak penting jadi masalah relasi. Bukan hanya masalah benar salah. Melempar handuk basah di tempat tidur jadi masalah. Mencet odol dari tengah atau dari ujung jadi masalah. Lah, tidak penting sama sekali. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang sungguh-sungguh penting. Dan para guru bijak di gereja Katolik mewariskan sebuah tips, prinsip-prinsip untuk hidup supaya menempatkan yang lebih penting pada tempatnya dibandingkan yang lain. Yaitu ada 3 prinsip yang beberapa kali juga sudah saya sebut. Prinsip yang pertama adalah in unum caritas. Pokoknya dalam segala hal itu cinta kasih.
In unum caritas. Semuanya harus diwarnai dengan cinta kasih. Itu prinsip yang pertama. Mau dengan tetangga, mau dengan orang asing, mau dengan keluarga sendiri, cinta kasih itu prinsip pertama. Harus dengan cinta kasih. Yang kedua, in dubium unitas. Kalau hal-hal yang meragukan, artinya tidak terlalu penting, ya kesatuan lah yang diutamakan. Jangan karena ngotot-ngotot, hal yang belum pasti, lalu terpecah belah. Itu prinsip yang kedua. In principi veritas. Memang dalam hal prinsip-prinsip, ya harus kebenaran yang diutamakan. Misalnya, antara membunuh atau menyelamatkan, ya jelas menyelamatkan dengan berbagai macam cara. Itu prinsip. Jangan ditanya dulu, mau menyelamatkan, tanya kamu agamanya apaan? Tidak jadi, tidak selamat. Selamatkan dulu. Prinsip-prinsip. In principi veritas. Ya. Menghibur, meneguhkan, atau memaki-maki, ya jelas. Itu in principi, itu ya menghibur, meneguhkan, membesarkan hati. Ya itu, 3 prinsip itu. In principi veritas, padahal prinsip-prinsip kebenaran yang harus dipegang. Supaya kita tahu persis apa yang kita lakukan. In dubium unitas, kesatuan yang diutamakan. In unum caritas. Maka kita kemudian bisa menghayati hidup ini dengan tepat dan benar, tidak membalik-balik urutan nilai, dan kemudian tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting. Supaya kita bisa seperti Ibu Teresa, mencintai sampai kehabisan waktu. Boro-boro untuk mikir yang negatif, membenci, untuk mengasihi aja kurang waktu. Supaya kita juga seperti Yesus, memberikan diri mengasihi sampai habis diberikan semua. Dan kita hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.